Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman rehab hati goa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini adalah tutorial bagaimana cara meruqyah rumah, tempat usaha atau kantor yang kemudian bisa saja disarangi oleh setan, apatah lagi kalau ada gangguan sihirnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rumah-rumah yang tidak pernah ditempati ibadah maka bisa saja disarangi setan, dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maka cara meruqyahnya bisa dengan membacakan surah Al-Baqarah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca ayat kursi di dalam rumahnya maka setan itu akan keluar. Membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah, yaitu 1 sampai 5, 163, 164, 255, 256, 257, dan ayat terakhir, 3 ayat terakhir yakni 284, 285, dan 286 itu kemudian dibaca di dalam rumah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setan yang ada di dalam rumah akan keluar. Setan yang ada di dekat rumah akan menjauh, dan setan yang jauh tidak berani mendekat. Itu adalah cara meruqyah rumah. Cara meruqyahnya cukup dengan membaca di tengah ruangan seperti ini. Lalu kemudian membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya sampai habis dengan ayat-ayat yang tadi. Lebih efektif lagi ketika kita membaca surah Al-Baqarah penuh. Jadi suaranya ini dilantangkan keluar, jadi tidak bergumam atau berbisik-bisik. Apalagi kalau membaca surah Al-Baqarah penuh. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membaca surah Al-Baqarah di rumahnya, maka dia akan dilindungi rumahnya selama 3 hari 3 malam. Jadi hari ke-4 baca lagi. Nah, adapun dengan air, kita praktekkan ya. Ayat yang tadi yang dibacakan itu ditiupkan ke air. Jadi setiap kali habis satu ayat ditiupkan ke air. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu, dan seterusnya sampai habis tiupkan. Ini adalah air yang sudah kita ruqyah sebelumnya. Dan jangan lupa sediakan alat semprotan seperti ini karena ini lebih efektif daripada sekedar membersihkan air. Kemudian setelah menyediakan air seperti ini, kita lakukan penyemprotan. Ini ya, sediakan seperti ini. Ini bisa di setel-setel. Boleh modelnya seperti ini. Percikan ke air ke sudut-sudut rumah, dan juga lebih efektif ketika dihambur seperti ini. Bisa kelihatan enggak? Kelihatan enggak airnya? Kelihatan ya? Nah, dihambur seperti ini. Bismillah, 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 bismillah. Boleh sambil membaca ayat-ayat ruqyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lakukan di setiap ruangan karena rumah kita luas, tidak sama seperti Nabi bersuara di tengah sudah kedengaran semua rumah. Yang paling utama di bawah kolong-kolong kursi. Kebanyakan sihir-sihir itu orang-orang biasanya membawa di depan rumah, di pagar, atau di bawah kolong kursi. Kalau tidak ada semprotan seperti ini, boleh dengan menggunakan tangan. Air diambil, airnya tangan dipersik-persikkan ke seluruh sudut penjuru rumah. Jangan kaget kalau ada suara yang berteriak atau tercium bau hangus. Itu biasa dalam ruqyah. Kemudian yang lainnya, boleh sediakan baskom, baca dengan ayat-ayat yang sama tadi, nanti saya tulis di deskripsi grup. Lalu kemudian ambil air tersebut, siram ke depan palang pintu rumah sini. Kenapa perlu disiram di sini? Di sini biasanya paling banyak orang menaruh sihirnya di depan rumah, pas di depan pagar. Jadi mungkin itu saja dulu tutorial kita pada hari ini. Insya Allah silahkan dipraktekkan di rumah. Mudah-mudahan Allah berkahkan, kekalkan, jariahkan ilmu kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.